Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyadati Nikmah dengan nomor NIM 20070161338 akan mempresentasikan tentang ciri-ciri kepribadian. Dalam suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh Gordon W. Allport menemukan hampir 50 definisi tentang kepribadian yang berbeda-beda. Menurut pendapat dia, bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kata kunci dari pengertian kepribadian adalah penyesuaian diri sebagai suatu proses respon individu baik yang bersifat behavioral maupun mental dalam upaya mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari dalam diri, ketegangan emosional, frustasi, dan konflik, serta memelihara keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan tuntutan atau norma lingkungan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kepribadian dan perilaku manusia akan terbentuk dari interaksi antar potensi. Ketika dalam proses interaksi yang lebih dominan adalah orientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik dan mengabaikan akal, hati dan roh, maka manusia akan jatuh derajatnya menjadi sama dengan hewan. Menurut Quran Surah Al-A'raf ayat 189. Dan sebaliknya, jika manusia mengabaikan kebutuhan fisik, hanya memenuhi kebutuhan roh, manusia menjadi menyerupai dengan tabiat malaikat. Abin Samsudin 2003 mengemukakan tentang aspek-aspek kepribadian yang meliputi 1. Karakter, yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. 2. Temperamen, yaitu disposisi reaktif seorang atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. Sikap, sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif, atau ambivalen. 3. Stabilitas emosi, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan, seperti mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih, atau putus asa. Responsibilitas atau tanggung jawab, kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, seperti mau menerima resiko secara wajar, cuci tangan, atau melarikan diri dari resiko yang dihadapi. 5. Sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, seperti sifat pribadi yang terbuka atau tertutup dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Setiap individu memiliki ciri-ciri kepribadian tersendiri, mulai dari yang menunjukkan kepribadian yang sehat atau yang tidak sehat. Dalam hal ini, Elizabeth atau Samsu Yusuf 2003 mengemukakan ciri-ciri kepribadian yang sehat dan tidak sehat sebagai berikut. Kepribadian yang sehat. 1. Mampu menilai diri sendiri secara realistik, yaitu mampu menilai diri apa adanya tentang kelebihan dan kekurangannya secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. 2. Menerima keadaan diri sendiri apa adanya, yaitu mampu menerima dengan legowo tanpa banyak menuntut dan bersikap yang tidak sesuai dengan kehendaknya, sehingga
menjadikannya sosok yang senantiasa menerima diri sendiri dengan rasa ikhlas dan syukur. 3. Mampu menilai prestasi yang diperoleh, yaitu saat dirinya mendapat kesuksesan, ia akan bersikap sewajarnya dan tidak menyombongkan diri atas apa yang telah ia wujudkan. Dan kalaupun gagal, tidak akan merasa terpuruk dan depresi, namun ia cepat bangkit dan optimis kembali. 4. Menerima tanggung jawab. Dia mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. 5. Kemandirian, yaitu memiliki sifat mandiri dalam cara berpikir dan bertindak maupun mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya. 6. Dapat mengontrol emosi, yaitu mampu mengendalikan diri sendiri di setiap situasi dan kondisi, dan juga dirinya tidak mudah terpancing emosi, serta mampu menahan diri di setiap keadaan sehingga menjadikannya memiliki kontrol diri yang baik. 7. Merencanakan masa depan dengan matang, yaitu punya target yang ingin diraih dan semua itu sudah terstruktur dengan baik karena telah melalui hasil pertimbangan yang matang tanpa mudah dipengaruhi atau dihasut oleh orang di sekitarnya karena dirinya yakin dan percaya akan kemampuannya sendiri. 8. Memiliki rasa simpati dan empati pada sesama, yaitu dirinya juga turut ikut merasakan emosi yang sedang dialami oleh orang lain, tidak bersikap egois pada diri sendiri, sehingga menjadikannya sosok yang memiliki rasa simpati dan empati karena sikap pedulinya terhadap sesama. 9. Jiwa sosial, yaitu mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki sikap bersahabat dalam berhubungan dengan orang lain. 10. Memiliki pegangan hidup yang ia percaya dan yakini, yaitu dirinya menjalani kehidupan dengan mengacu pada filsafat yang ia percayai tersebut. 11. Bahagia dalam menjalani kehidupan, yaitu karena punya kendali diri yang baik dan mampu menerima diri sendiri tanpa banyak protes dan menuntut, dan perasaannya selalu stabil menjadi tenang, damai, dan bahagia. Kepribadian yang tidak sehat. 1. Mudah marah atau tersinggung. 2. Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. 3. Sering merasa tertekan atau stres atau depresi. 4. Bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang. 5. Ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum. 6. Kebiasaan berbohong. 7. Hiperaktif. 8. Bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. 9. Senang mengkritik atau mencemooh orang lain. 10. Sulit tidur. 11. Kurang memiliki rasa tanggung jawab. 12. Sering mengalami pusing kepala atau meskipun penyebabnya bukan faktor yang bersifat organis. 13. Kurang memiliki kesadaran untuk mentaati ajaran agama. 14. Pesimis dalam menghadapi kehidupan, kurang bergairah atau demuran burja dalam menjalani kehidupan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.